Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat datang di subtema 3 anak-anak. Kita sudah belajar di subtema 1 dan subtema 2. Sekarang kita akan belajar tingkat lebih tinggi lagi, lebih sulit lagi, yaitu subtema 3. Jadi jangan kaget kalau soalnya sedikit lebih sulit, kalau materinya sedikit lebih sulit, karena memang setiap hari kita harus melakukan peningkatan. Jadi itu namanya produktivitas ya. Sekarang dibuka halaman 97 ya. Subtema 3, hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah. Jadi di sini ada teks berisi Udin dan teman-teman ketika di sekolah mereka sedang istirahat. Nah, ketika istirahat ada yang bermain, ada yang berbincang, dan lain sebagainya. Sama seperti kamu ketika dulu TK maupun SD kelas 1 ya. Ada kalau istirahat ada yang makan jajan di dalam, ada yang duduk-duduk, ada yang bermain, begitu. Jadi ini adalah gambarnya ya, gambar Udin dan teman-temannya. Coba perhatikan di sini ada yang bermain kan? Kemudian Udin dan Beni ini sedang makan, ternyata berbagi makanan. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Misalkan di sini Mas Ezi dengan Mbak Kalista. Lah Mbak Kalista ini lebih suka di dalam belajar atau membaca buku begitu. Sedangkan Mas Ezi suka di luar duduk-duduk sambil melihat pemandangan sekolah. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman? Nah, kalau bermain berarti tidak boleh curang. Harus saling mengerti satu dengan yang lain. Begitu. Halaman 98 ya. Pembelajaran 1. Sekarang kita mulai subtema 3 pembelajaran 1. Anak-anak, bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman. Berarti di sini kita belajar untuk berbuat adil kepada teman yang lain ya. Nah, ayo kita baca percakapan berikut. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya Din. Nah, ibu bilang seperti itu. Jadi ibu menyuruh Udin untuk membagi. Ada kata bagilah. Kira-kira bagilah ini apakah kata ajakan? Salah. Bagilah bekalmu. Ini adalah kata suruhan. Kata ajakan termasuk ke dalam suruhan. Tetapi kata suruhan itu ciri-cirinya adalah dan kan. Nah, ini bagilah, makanlah, sapulah, adalah lah. Itu berarti kata perintah. Kemudian dijawab oleh Udin, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman Bu? Kenapa kok kita itu harus berbagi? Kemudian dijawab oleh ibu, berbagi menunjukkan sikap rukun, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini kalau kita hubungkan dengan kehidupan nyata, misalkan Mas Ezi lagi. Mas Ezi membawa bekal dari rumah. Bekalnya Mas Ezi itu roti, rotinya ada 5.
Kemudian ketika bermain, Mas Bagas minta, "Ezi, aku minta rotimu kayaknya enak." Nah, diberikan, tetapi syaratnya tangannya harus cuci dulu atau bersih. Terus diambil, terus dimakan satu. Kemudian datang lagi Mbak Salma bilang, "Hei Mas Ezi, aku minta satu koyoke enak. Kamu cuci tangan dulu ya Mbak Salma." Habis cuci tangan, ambil rotinya dimakan. Satu lagi dibagi kepada 4 orang, berarti semua dapat satu. Berarti adil. Kalau misalkan kamu tidak mau berbagi, ya yang lain juga kepingin, berarti kan harus dibagi di situ ya. Nah, kemudian halaman 98. Ayo sekarang kita berlatih bersama-sama ya. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan Ibu. Nah, tadi sudah Bu Siska jelaskan, di sana ada kata berilah. Nah, berarti perintah, memerintah, menyuruh. Makanlah, berilah, tutuplah, sapulah. Nah, adalah lah. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar tadi. Apa tadi? Sapulah lantai ini, mandilah sampai bersih, cucilah tanganmu. Ada kata lah. Berarti kalimat perintah. Itu ciri-cirinya, diingat-ingat. Kemudian, ayo ada yang tahu apa itu kalimat perintah? Wah, dari bacaan tadi yang disebut kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh orang lain, baik itu dengan sopan ataupun tidak. Kalau dengan sopan itu misalkan dengan teman atau yang lebih tua, tapi kalau dengan adik boleh langsung, "Sapulah lantai ini Dek, aku yang lain saja." Nah, seperti itu ya, itu namanya kalimat perintah. Gampangannya kalimat perintah itu yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Sudah paham dari sini? Kita jelaskan tadi. Nah, ciri-cirinya jika diucapkan itu tinggi di awal, rendah di akhir. Sapulah lantai ini. Makanlah sekarang juga. Adalah lah. Menggunakan imbuhan kan, contohnya. Berikan roti ini kepadanya ya. Nah, atau misalkan sapukan ya, aku masih repot. Nah, ada kan. Kemudian berpola kalimat inversi atau suruhan. Jika ditulis ada tanda seru, diingat-ingat. Biasanya salah penulisannya, maka nanti nilainya juga berkurang. Jangan lupa diberi tanda seru. Nah, kalau yang lebih sopan itu pakai kata mohon, tolong, jangan rokok di sini ya, jangan merokok di sini, jangan parkir di sini, itu lebih sopan. Tolong ya, sapulah lantai ini. Ada kata tolong itu lebih sopan, malah lebih bagus daripada hanya sapulah. Itu tidak sopan. Sudah paham ya? Ayo kita lanjutkan lagi. Contohnya kalimat perintah umum di sini. Ambilkan ballpoint di atas meja. Jangan membuang sampah. Jawablah. Ada kata lah. Datanglah ke sini. Bangunlah dari tempat tidur. Buanglah adalah. Bersihkan ada kata kan. Kembalikan buku ini. Lemparkan. Nah, ini contohnya. Bisa di screenshot, bisa difoto. Nanti ketika ulangan kamu tidak bingung memberikan contoh ya, ini Bu Siska sudah berikan contohnya. Terus kita buka halaman 99. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru, diingat-ingat. Nanti kalau ulangan PTS atau ulangan semester, kalau disuruh menulis kalimat perintah tidak ada tanda seru, Bu Siska kurangi nilainya. Iya, biar kenapa? Biar terbiasa, karena yang benar harus memakai tanda seru, diingat-ingat. Kemudian diucapkan dengan sopan. Contoh seperti berikut. Masuklah ke kelas dengan tertib.
ada kata lah, masuklah. Nah, lah berarti bu guru memerintahkan murid-murid untuk masuk ke kelas. Lanjut halaman 99. Ayo kita lengkapi bersama-sama. Ini bukan tugas ya anak-anak. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Jagalah kebersihan kelas. Tutuplah pintu. Rapikanlah. Buanglah. Ya, sudah paham ya. Halaman 100. Ayo sekarang kita mengamati. Di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Semuanya Udin, Edo dan Siti. Nah, Udin ini di sini memakai pensil warna, kemudian Edo memakai spidol dan Siti memakai krayon. Nah, sekarang kita pasang-pasangkan halaman 100 ya. Nah, ayo sekarang perhatikan semua. Di sini Udin memakai pensil warna, Edo memakai spidol dan Siti memakai krayon. Ya, seperti ini ya yang benar. Terus halaman 101. Tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Jadi di sini perbedaannya akan Bu Siska jelaskan, boleh dicatat, boleh tidak. Yang pertama perbedaannya, warna lebih jelas kalau memakai krayon, mudah tercoret ya, jelas. Perlu menghaluskan ketika selesai. Kenapa? Karena krayon itu bentuk ujungnya itu lebih lebar dari pensil ya, makanya mesti mudah tercoret. Kalau pensil warna, warnanya kurang jelas, kemudian tidak mudah tercoret, tetapi kelebihannya. Tapi tidak perlu menghaluskan karena sudah halus. Kalau memakai spidol, warnanya jelas dan tajam, tidak mudah tercoret, tidak perlu menghaluskan, tetapi lebih mahal. Tapi belum bor nanti. Kemudian halaman 103. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Nah, di sini ada 125 laki-laki dan 117 perempuan. Nah, seperti ini. Ini 230 tambah 10, 40 dan 2 loh. Siska ini maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya itu 125 ditambah 117. Caranya bagaimana Bu Siska? Seperti ini. Jadi ini dijumlahkan. 125 itu 100 ditambah 20 ditambah 5. 117 yaitu 100 ditambah 10 ditambah 7. Ini ditulisnya seperti ini, kemudian diberi garis bawah ditambah plus ya, diberi tanda plus. 100 tambah 100 200. 20 tambah 10 30, 5 tambah 7 12. Kemudian 200-nya tetap ditulis, 30-nya tetap ditulis ya. Nah, 12 ini itu diuraikan menjadi 10 plus 2. Nah, setelah itu di sini A2-nya tetap, tapi 30 dan 10-nya ditambah, 30 tambah 10 40. Kemudian 200-nya tetap sehingga jadinya 242. Sudah paham belum? Kita jelaskan lagi ya. Bu Siska jelaskan lagi. Cara cepatnya seperti ini. Jadi 5 tambah 7 habis 7 8 9 10 11 12. Di sini 2, satunya di sini ya. Kalau ada angka 12, 2-nya ini ditulis di bawah, satunya nyimpen ke atas ke sampingnya. Kemudian 1 ini ditambah 2. 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4. Berarti di sini ditulis 4. Kemudian 1 tambah 1 2. Hasilnya 242. Contoh lain, semuanya perhatikan biar paham ya. Contoh lain, misalkan 115 ditambah 127. Nah, 7 tambah 5 habis 7 8 9
10, 11, 12. Di sini 12. Berarti 2-nya ditulis di sini. Nah, kemudian satunya ini ditulis di sini, 1 di atas. Kemudian 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 1, 2. 242. Contoh yang lain. 206 ditambah 307. 6 tambah 7, 13. Mana yang diletakkan di sini? Angka 3, pinter. Kemudian 1 ini diletakkan di atas sini. 1 tambah 0, 1. Kemudian 1 tambah 0 di sini 1, berarti turun 1. 2 tambah 3, 5. Jawabannya 513. Oke, nanti kalau belum paham langsung tanya Bu Siska. Sekarang tugasnya, biar Bu Siska tahu kamu sudah paham atau belum, kerjakan halaman 104 dan 105, jawab saja. Di buku halus boleh, bagi yang sudah punya langsung di situ boleh. Sudah paham ya anak-anak? Selamat mengerjakan. Sekian dari Bu Siska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.